Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya kita harus memanfaatkan kesehatan itu dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita melaksanakan kewajiban kita, yakni belajar. Belajar itu wajib bagi kita semua. Anak-anak, kita akan belajar tentang rukun iman yang kelima. Percaya nggak kiamat itu akan ada? Percaya, dan memang harus. Kalau kalian tidak percaya, berarti kalian tidak beriman. Karena kiamat, iman pada hari kiamat adalah salah satu rukun iman. Kalau kalian tidak percaya, berarti iman kalian runtuh, tidak beriman lagi. Nah, ada dua pendekatan untuk kita lebih mengimani yang namanya hari kiamat. Yang pertama pendekatan secara akal, yang kedua pendekatan secara nakli atau dalil. Dalil nakli, dalil dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Kiamat pada dasarnya arti kiamat itu adalah rusak atau kerusakan. Jadi yang namanya kiamat itu adalah kerusakan. Kiamat secara garis besar ada dua. Kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil disebut kiamat sughra. Kiamat besar sughra. Oke. Kiamat sughra atau kiamat kecil itu adalah kebinasaan atau kerusakan sebagian alam, tapi tidak diikuti oleh kerusakan alam yang lain. Satu daerah kena bencana, daerah yang lain tidak. Itu namanya kiamat sughra. Sedangkan kiamat besar atau kiamat kubra adalah semuanya akan hancur kecuali hanya Allah. Baru Allah akan nanti membuat kehidupan yang baru, namanya hari akhir, hari akhirat. Baik, sekarang perhatikan tahapan-tahapan kiamat kubra. Kejadian kiamat kubra atau hari akhir nanti itu akan ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah alam barzah. Alam barzah atau alam kubur. Ketika orang sudah meninggal dunia, kita juga semua akan meninggal dunia, ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, tidak bisa ditunda, tidak bisa diajukan. Pas waktunya kita akan meninggal dunia. Nah, ketika kita meninggal dunia itulah kita berada di alam barzah atau alam kubur. Di alam kubur ini, alam penantian, ini ada dua kemungkinan kita. Kemungkinannya apa? Satu, kita akan hidup bahagia, dapat nikmat kubur. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, kalian akan sengsara. Kenapa kok sengsara? Kena azab kubur. Azab kubur. Dan itu semua tergantung dari perbuatan kalian ketika hidup. Nah, yang tahapan yang kedua adalah yaumul qiyamah itu sendiri, hari kehancuran. Kapan datangnya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ketika datang waktu itu, Allah akan memerintahkan malaikat peniup sangkakala. Malaikat siapa? Israfil akan meniupkan sangkakala yang pertama, tiupan yang pertama. Malaikat Israfil itu hanya meniup 2 kali. Meniup sangkakala yang pertama, maka hancurlah seluruh alam ini, binasalah sesuatu yang hidup kecuali hanyalah Allah.
termasuk malaikat semua meninggal. Ya, semuanya, tidak ada yang hidup. Makanya kalau kiamat 2012 itu masih ada yang hidup, itu masih kiamat kecil. Kalau kiamat besar seluruhnya. Kalau kita melihat pada Al-Quran, Al-Qari'ah itu diibaratkan manusia itu seperti laron yang berterbangan, gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kalian bisa bayangkan betapa dahsyatnya kejadian itu. Itu hari kiamat. Maka meninggallah semua yang hidup, hancurlah alam ini. Maka tahapan yang ketiga adalah yaumul ba'ats. Setelah hancur semua, meninggal semua, Allah menghidupkan kembali yang namanya malaikat Israfil, peniup sangkakala itu diperintahlah untuk meniup sangkakala yang kedua. Yang kedua kali. Tandanya apa? Setelah ditiup sangkakala yang kedua itu, maka manusia dibangkitkan dari kuburnya, dari kematiannya, semuanya. Wallahu ya ba'atu man fis sama man fil ard, semuanya dibangkitkan, manusia, malaikat, jin. Gimana dengan binatang? Binatang tidak, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Seperti binatang anjingnya Ashabul Kahfi itu dibangkitkan, tapi binatang yang lain tidak. Kenapa? Karena binatang itu tidak punya tanggung jawab kepada Allah, karena tidak punya akal pikiran. Oke. Jadi semuanya dibangkitkan, dan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti Adam Jordan terakhir, ya, itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Kira-kira sempat noleh enggak? Enggak. Manusia waktu itu semua pada ketakutan, penyesalan ada pada dirinya karena ketika di dunia dia melakukan sesuatu artinya sesuatu yang merugikan dia, tidak memanfaatkan betul untuk beribadah kepada Allah. Kebanyakan manusia seperti itu. Setelah dibangkitkan oleh Allah, maka tahapan yang keempat, digiring untuk pada sebuah tempat. Di tempat itu tidak ada naungan sama sekali, hanya naungan Allah, kalaupun itu untuk orang-orang tertentu. Nggak ada gedung, nggak ada pohon, panasnya luar biasa. Bahkan dikisahkan ada yang sampai berenang di keringatnya sendiri, ya. Dan ketika dibangkitkan juga manusia, dibangkitkan ini dengan berbagai wajah. Ada yang wajahnya ular, kepalanya ular, ada kepalanya babi, ada kepalanya manusia, cuma hitam. Ada yang memang manusia dan bersinar bersih. Itu gambaran juga itu adalah ketika dia berada di dunia, perbuatan dia di dunia. Setelah digiring, untuk apa dia digiring di padang mahsyar ini, padang yang sangat luas dan sangat terik sinarnya? Untuk apa? Ini untuk dihitung satu persatu amal perbuatannya di dunia. Kita nggak bisa ngelak di situ. Kenapa kok nggak bisa ngelak? Karena kita di situ seluruh anggota tubuh ini menjadi saksi. Mungkin mulut ini bisa berbohong, tapi tangan bisa berbicara, mata bisa berbicara juga, telinga juga bisa berbicara, semuanya bisa berbicara, menjadi saksi, nggak bisa berbohong. Makanya Allah itu adalah hakim yang paling bijaksana, hakim yang paling adil. Karena kita nggak bisa untuk mengelak. Ya, setelah dihitung amal kita banyak mana antara yang baik dengan yang buruk, maka akan ditimbang. Yaumul mizan, hari penimbangan amal. Sungguh bahagia kita kalau nanti mendapatkan kebaikan, lebih berat kebaikannya daripada kejelekannya. Untuk apa? Setelah ditimbang itu baru nanti kita akan
dibalas perbuatan kita. Jadi semuanya akan dibalas. Ini pembalasannya, kalau yang baik nanti masuk surga, yang jelek masuk neraka. Surga ini tempat kenikmatan, sedangkan neraka tempat siksaannya. Dan siksaan di neraka itu luar biasa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita capai pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan menjadikan iman kita semakin bertambah, dan mudah-mudahan kita semua ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik, yakni kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.